Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersama-sama melaksanakan ibadah malam kudus di malam hari ini. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, di malam hari ini ya Tuhan, kami rindu belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan menguasai hati pikiran kami, sehingga benar kami boleh dapat mendengar dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, kami berkati dan sertai hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Engkau sendiri yang memampukan hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di malam hari ini di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wakil negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar dan mau melakukan firman-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat bacaan kita di malam hari ini, di dalam ibadah malam Natal, tema perenungan kita di malam hari ini adalah kehadiran Kristus memberi hidup dan pengharapan baru. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 dan di ayat-ayatnya yang seterusnya, kita melihat konteks politik saat Tuhan Yesus lahir, yaitu saat Kaisar Agustus berkuasa. Dan pada masa itu seni budaya, arsitektur, sastra, dan ilmu pengetahuan berkembang dengan begitu pesat. Dan Roma pada saat itu berada di dalam masa keemasannya. Dalam kepemimpinan Kaisar Agustus, masyarakat pada saat itu merasa kehidupan mereka tentram dan nyaman berlangsung selama 200 tahun lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyaingi popularitas Kaisar Agustus pada saat itu. Apakah benar? Tidak ada yang bisa menyaingi popularitas Kaisar Agustus pada saat itu. Nampaknya tidak, Bapak Ibu. Bagi Lukas ada orang yang hebat yang bisa menyaingi kehebatan Kaisar Agustus itu. Bahkan melampauinya. Siapa orangnya? Siapa yang bisa melampaui ketenaran Kaisar Agustus pada saat itu? Tiada lain dan tiada bukan adalah Yesus Kristus. Ia adalah inkarnasi Allah yang kehadirannya telah dinubuatkan oleh para nabi pada saat itu. Lukas sendiri menggambarkan Yesus Kristus sebagai tokoh yang besar, yang lahir dari kehidupan pinggiran dan penuh dengan tantangan. Kita bisa melihat bersama dengan suaminya Yusuf Maria, ibu Yesus pada saat itu, harus menempuh perjalanan yang cukup panjang, cukup jauh, sekitar 170 km dari Nazaret menuju Bethlehem, di mana mereka mengikuti sensus penduduk untuk pertama kali. Dalam perjalanan yang jauh itu, Bapak Ibu, bayangkan di mana penuh risiko dan tantangan. Tetapi Maria tetap menjalani dan melalui itu dengan baik, sehingga mereka tiba di kota Bethlehem. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yusuf dan Maria begitu tulus menerima tanggung jawab iman di dalam kehidupan mereka, dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan Allah senantiasa nyata di dalam kehidupan mereka. Sama sekali Bapak Ibu mereka tidak merasa khawatir di dalam kehidupan mereka tentang bagaimana persiapan-persiapan yang akan dilakukan untuk mempersiapkan kelahiran Yesus dan juga masa depannya. Karena mereka yakin, mereka percaya Tuhan sendiri yang akan menyertai kehidupan mereka. Dan bayi Yesus
lahir di ruangan hewan-hewan ternak, lahir di kandang domba. Maria dan Yusuf menjalani semuanya dengan sukacita. Dan bayi Yesus ketika lahir dibalut lampin dan dibaringkan di dalam palungan, tempat untuk makannya hewan. Di mana kita tahu Bapak Ibu, tempat itu adalah tempat yang mungkin kita berpikir bahwa tempat itu tempat yang jauh dari kelayakan kebersihan. Yang kita belum tahu apakah kebersihannya bisa dijamin. Tapi itulah yang terjadi. Dia lahir di kandang domba. Dia dibalut dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Melalui peristiwa kelahiran Yesus ini, kita percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup ini. Karya keselamatan Allah digenapi dengan melibatkan Maria dan Yusuf yang hidupnya kudus dan rendah hati. Mereka tahu bahwa Tuhan menyertai mereka dan mereka tidak pernah meminta perlindungan yang istimewa dari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tapi mereka percaya, mereka yakin bahwa Tuhan melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Dan mereka yakin dengan pertolongan Tuhan mereka disanggupkan dan dimampukan untuk mengatasi segala persoalan yang datang, yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itulah yang terjadi di dalam kehidupan Maria dan juga Yusuf pada saat itu. Coba kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih. Hal yang menarik lagi dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah kehadiran para gembala yang status sosialnya rendah di masyarakat. Dan berita yang disampaikan malaikat kepada para gembala disebut sebagai kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Coba kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bayangkan, Allah melalui malaikat menghampiri para gembala dan menyampaikan sebuah berita yang luar biasa. Kesukaan besar bukan hanya untuk diri mereka, tetapi untuk seluruh bangsa, bahwa telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita di kota Daud. Jadi luar biasa sekali, beruntung sekali. Para gembala pada saat itu dia ditemui oleh malaikat. Dan malaikat itu menyampaikan sebuah kabar yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, mereka pun kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya,
Kemuliaan besar bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dia diberikan penglihatan atau mereka diberikan penglihatan bahwa bala tentara surga yang memuji Allah. Berarti benar apa yang disampaikan oleh para malaikat pada saat itu di dalam kehidupan para gembala. Pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih, apa tujuannya dari semua tanda penglihatan itu? Tujuannya jelas bahwa agar mereka yakin sepenuhnya akan berita kelahiran Sang Juru Selamat ini. Sukacita besar dan keyakinan yang mantap itulah yang membuat para gembala tersebut segera berangkat untuk menemui Sang Juru Selamat. Dan dikatakan mereka pun dipakai oleh Tuhan untuk memberi kesaksian mengenai kelahiran Juru Selamat itu. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Bukan hanya menemui Sang Juru Selamat itu, tapi para gembala dipakai untuk menjadi kesaksian mengenai kelahiran Juru Selamat itu. Coba kita telisik Bapak Ibu, batin para gembala pada saat itu. Di dalam kesederhanaan mereka, ketika mereka mendengar berita kelahiran Juru Selamat atau Tuhan Yesus yang disampaikan kepada mereka oleh malaikat pada saat itu, mereka pun percaya. Dan bukan hanya percaya, mereka pun juga mengalami sukacita yang besar. Dan mereka langsung mengambil sebuah sikap di dalam kehidupan mereka. Mereka menanggapi berita itu dengan cepat. Dan mereka menemui Yesus Kristus atau Sang Juru Selamat yang telah lahir di kota Bethlehem. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam malam Natal kali ini, kiranya kita semua rindu memiliki sikap seperti para gembala yang dalam mendengar suara Tuhan tidak ragu-ragu melangkah dalam iman. Maukah kita di malam Natal ini kembali belajar dari para gembala tersebut? Jika para gembala yang tidak pernah melihat Yesus Kristus saja mau langsung pergi menjumpai Yesus pada saat itu dengan iman mereka, apalagi kita yang pasti telah mengenal Yesus di dalam iman percaya kita, sudah seharusnya kita pun lebih memiliki iman percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Kita menyikapi apa yang menjadi berita sukacita itu di dalam kehidupan kita. Kita cepat merespon tentang kabar sukacita itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam momen Natal ini Bapak Ibu, kita kembali berefleksi dalam keheningan batin kita. Manakala situasi Natal tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, barangkali saat ini kita sedang mengalami berbagai macam kesulitan, baik ekonomi, kehilangan pekerjaan, dipandang sebelah mata oleh orang-orang sekitar kita karena keterbatasan kita, ditinggal orang terkasih,
diperlakukan tidak adil di dalam kehidupan kita, dan dipermalukan dengan keji dan lain sebagainya. Atau kita mengalami keputusasaan karena mungkin sakit yang tidak kunjung sembuh, dan juga kekecewaan terhadap pasangan kita, terhadap orang lain yang melakukan salah di dalam kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu, di dalam momen Natal ini kita kembali memperbaharui iman percaya kita. Bersama dengan seluruh umat, kita memuji Allah karena kasih-Nya yang besar di dalam kehidupan umat manusia. Kita bersyukur bahwa Yesus Kristus datang sebagai juru selamat bagi kita. Dan kita percaya bahwa masa depan kita terjamin dalam pemeliharaannya dan sukacita atas kasih karunia bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita juga bisa mencontoh Yusuf dan Maria untuk kita saling mengasihi di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan keluarga kita sebagai suami istri, ataupun di dalam kehidupan keluarga besar kita. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan kita harus tetap senantiasa menjalani kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab. Dan di dalam keyakinan kita percaya bahwa campur tangan Allah nyata di dalam kehidupan kita. Dan kehadiran Yesus Kristus di tengah dunia adalah bukti bagaimana Allah merengkuh kerapuhan manusia dan mendorong agar manusia senantiasa mampu mengalami pembaharuan dan pengharapan di tengah situasi dunia yang tak pasti ini. Malam Natal ini memang berbeda Bapak Ibu. Kita tidak bisa bersama-sama untuk melaksanakan persekutuan seperti yang kita lakukan di malam Natal sebelumnya. Namun ingatlah bahwa kasih dan damai yang menghantar kita dalam pengharapan dan pembaharuan hidup terus berjalan di dalam kehidupan kita. Janji keselamatan yang Allah kerjakan atas kehidupan manusia mengantar kita untuk selalu merasakan karya Allah di tengah-tengah situasi yang pelik dan sulit ini. Natal kali ini juga mengajak kita untuk mengintrospeksi diri agar kita pun semakin siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, bukan kedatangannya di dunia ini sebagai bayi, tetapi kedatangannya kedua kali untuk menghakimi umat manusia. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita dengan baik? Saya yakin kita semua mempersiapkan diri kita, batin kita. Kita yakin, kita percaya Yesus Kristus hadir memberikan sebuah pengharapan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan dengan iman kita, kita merespon kelahiran Tuhan Yesus itu. Kita percaya, kita yakin. Dan kita mengundang Ia masuk di dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, sehingga benar di malam hari ini kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, lindungan Tuhan kita rasakan, nikmati hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, sehingga sukacita kita besar seperti yang dirasakan oleh para malaikat
dan kita bisa saling mengasihi, menguatkan satu dengan yang lainnya di dalam situasi kondisi ekonomi kehidupan keluarga kita. Kita yakin kita mampu. Di balik semua itu ada sebuah harapan yang luar biasa yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Undanglah Tuhan di tengah-tengah pribadi lepas pribadi kita, dan biarkanlah Ia menguasai kehidupan kita. Sukacita kita akan besar. Itulah firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah untuk kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Ini kami Tuhan, kami adalah orang yang tidak sempurna, tetapi kami yakin dan kami percaya. Melalui iman percaya kami ya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk tetap berdiri tegak. Kami dimampukan untuk senantiasa melakukan apa yang Engkau teladankan di dalam kehidupan kami. Dan di malam hari ini, di dalam ibadah malam Natal, kami kembali mengintrospeksi diri kami. Di dalam keyakinan kami kepadamu ya Tuhan, ada sebuah pengharapan yang besar yang Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Engkau sendiri mengatakan bahwa Yesus Kristus datang untuk membawa kesukaan besar bukan hanya bagi kami orang percaya, tetapi seluruh bangsa. Itulah yang kami percaya di dalam kehidupan kami. Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, tetapi Engkau ingin menyelamatkan semua orang yang ada di dalam dunia ini. Di dalamnya ada kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Di malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat kehidupan keluarga kami masing-masing. Di dalam situasi ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya yang tidak menentu sampai pada saat ini karena pandemi COVID-19 ini. Engkau tetap kuatkan kami ya Tuhan. Engkau tetap mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan baik. Kami yakin ya Tuhan, tiada yang mustahil di dalam Engkau mencukupkan kebutuhan hidup keluarga kami. Karena Engkau menyertai kami. Karena Engkau sendiri ya Tuhan yang memampukan kami untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga kami. Berkati anak-anak kami ya Tuhan di dalam tumbuh kembang, di dalam pendidikan mereka. Engkau kuasai, Engkau beri tumbuh kembang yang baik. Kami yakin Engkau pakai mereka. Seperti Engkau memakai para gembala, Engkau juga akan memakai anak-anak kami sebagai saksi-saksi-Mu untuk menyatakan kabar sukacita-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang menderita sakit penyakit. Kami berdoa ya Tuhan buat Ibu Sri Mulyani, buat Ibu Sukiman, buat Ibu Yudit, buat Bapak Sukoyase, buat Bapak Pendeta Gede Eka Santosa, buat Bapak Carmika, dan saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh di malam hari ini. Kami yakin, kami percaya mujizat-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Campur tangan-Mu nyata bagi mereka ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan mengangkat sakit itu dari dalam tubuh mereka. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberikan pemulihan, menyatakan kesembuhan yang sempurna bagi kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
sertai dan berkati kami ya Tuhan. Di dalam persiapan kami untuk melaksanakan ibadah perayaan Natal tanggal 25, walaupun kami masih tetap melaksanakan ibadah live streaming dan kami melakukan ibadah di rumah kami masing-masing, Kau tetap menyertai, menuntun, memampukan kami untuk melaksanakan ibadah di rumah kami dengan tidak mengurangi sukacita, karena dimanapun kami percaya Engkau ada, Engkau menyertai setiap persekutuan yang kami lakukan. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami di dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, sehingga semua aspek kehidupan mengalami penurunan dan mengalami dampak dari COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau tetap kuatkan kami yang merasakan dampak ini. Engkau tetap mampukan para pemimpin bangsa kami untuk melaksanakan segala hal yang terbaik guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami yakin dengan tuntunan-Mu, dengan penyertaan COVID-19 ini boleh dapat berlalu di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami boleh mengalami pemulihan, kesembuhan yang sempurna yang datangnya daripada-Mu bagi bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sertai mereka ya Tuhan di dalam segala upaya mereka lakukan. Inilah seru dan permohonan kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.